Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sharing session kita hari ini masuk ke pertemuan kedua. Sebelumnya saya infokan juga bahwa kehadiran halaqah yang diisi oleh saya menggantikan sementara ustazah yang sedang berhalangan karena sedang ada kegiatan atau acara keluarga. Mudah-mudahan Allah mudahkan kegiatan ustazah. Dan sebelum kita memulai kegiatan halaqah ini, karena live jadi saya nggak mau terlalu banyak bercanda kayak kemarin. Kayak kemarin banyak bercandanya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan halaqah, mungkin seperti kita coba melazimi kegiatan untuk zikir petang. Ya, mungkin nggak semua zikir petang kita sampaikan, kita baca, ya pelan-pelan. Insya Allah akan menjadi kebiasaan, ya sesuai dengan materi kita hari ini. Materinya adalah tentang futur dan bagaimana kiat untuk menjadikan ketaatan ini atau diri ini istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita mulai untuk selain dari ayat kursi yang kita baca untuk zikir petang, zikir pagi, ada juga 30 yang pasti semua sudah hafal. Ada juga doa yang kemarin kita sudah baca sama-sama. Mungkin yang sudah hadir, ahlan wa sahlan, ayo kita baca sama-sama, kita melazimi supaya bisa menjadi kebiasaan. Insya Allah jika sudah dibiasakan akan menjadi sebuah kebutuhan dan kenikmatan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Ayo bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadhihi al-lailati wa khairu ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Terus Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Inti dari amsayna ini adalah sore hari ini kita memohon kepada Allah perlindungan dari keburukan setan, dari keburukan kita, ya, dan juga dari siksa api neraka. Doa perlindungan dari siksa api neraka dan juga siksa kubur. Poin doa zikir, zikir yang kita lafazkan, inti dari apa yang barusan kita bacakan itu adalah doa perlindungan. Kemudian yang berikutnya, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Di zikir yang ini, yang seperti kemarin kita sudah bahas di pertemuan sharing session yang pertama, bahwa apabila kita berdoa, yang paling penting dari semua amalan ibadah ketaatan kita adalah rahmat. Jadi rahmat dari Allah. Dari doa ini, yang artinya adalah, ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup dan kami mati. Dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Ya, dari arti dari Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Kalau pagi wa alaikal nusur, ya itu perbedaannya. Kemudian sayyidul istighfar. Jadi nanti
harus diperhatikan, dicatat ya, karena live saya nggak berani terlalu banyak ketawanya, jadi saya menjaga diri supaya tidak terlalu banyak joke-nya. Tetapi mohon diperhatikan, mudah-mudahan nggak ngantuk karena kita live. Insya Allah hari ini yang pertama, selain kita nanti melafazkan zikir untuk melazimkan, diperhatikan dari awal sampai akhir ya materinya. Insya Allah ada 2 buku giveaway yang akan saya berikan kepada jamaah sharing session Halaqah hari ini. Yang pertama ini bukunya Ustadz Umar Mita. Ustadz Umar Mita itu adalah guru saya. Ya, jadi di sini ada tanda tangannya beliau. Jadi kelebihannya dari buku ini, banyak hal yang saya pelajari dari beliau. Jadi kalau kita beli di online di tokonya itu tidak ada tanda tangannya. Nah, yang kedua adalah buku zikir. Saya melazimkan untuk membaca zikir baik itu online maupun offline ya, karena untuk perlindungan kita juga ya. Nah, karena selama ini hanya via online, saya pikir saya punya hutang untuk bisa memberikan buku yang memang menjadi rujukan kami di komunitas. Apa sih buku? Ya, ini alhamdulillah saya coba beli seri terbarunya, buku zikir. Ini saya nggak hafal, karangan Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Insya Allah sahih ya, nanti dihafalkan pelan-pelan, dilazimi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebiasaan baik dan kebutuhan. Kalau sudah kebutuhan nanti akan meningkat ke level kenikmatan. Kemudian yang terakhir Sayyidul Istighfar. Nah, yang kemarin hadir mungkin kita bisa sama-sama suaranya agak ditinggikan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul Istighfar adalah induk istighfar. Jika kita melazimi sore, kita wafat waktu malam atau waktu pagi, jaminannya adalah surga. Begitu juga apabila kita melaziminya pagi, meninggal sore atau malam, insya Allah surga. Kita lakukan dengan niat karena Allah. Kemudian kemarin kita review sedikit, kita mentadaburi surat apa Linda? Kemarin Quran surat Al-Hasr ayat 10 ayat 10. Yang hafal angkat tangan. Masa belum hafal? Ayo, Al-Hasr ayat 10. Jadi kenapa surat Al-Hasr kemarin saya sampaikan? Karena doa yang kita lakukan, kita coba lazimi setelah mengikuti sharing session bareng saya, untuk juga mendoakan umat Islam dan orang-orang beriman lainnya, menjauhkan hati kita dari kedengkian terhadap orang-orang beriman lainnya ya. Kemudian itu mungkin ada yang bingung di mana, baru datang tadi doang. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina allazina sabaquna wala fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ya, artinya adalah, silahkan dibacakan. Ya Allah, ampunilah aku dan seluruh umat muslim, jauhkanlah hatiku dari kedengkian terhadap orang-orang yang beriman ya. Allah Maha Penyayang dan Maha Penyantun. Untuk Sayyidul Istighfar dan juga zikir sore nggak apa-apa, kita cukupkan ya. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan sekalian mendengarkan sharing session ini. Hari ini saya ingin mencoba sedikit sekali mereview karena memang masih ada kaitannya. Yang kemarin kita review adalah tentang bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, bagaimana kita menciptakan rasa syukur sehingga ketaatan kita meningkat kepada Allah ya. Kemudian saya menyampaikan tentang materi bala dan
bala dan fitnah, kemudian macam-macam fitnah, kemudian fitnah akhir zaman, ya. Kemudian apalagi yang saya sampaikan kemarin? Ahli surga. Kemudian alasan kenapa orang beriman pasti diberikan cobaan berat, bala yang berat. Dan kesimpulannya adalah manusia itu fitrahnya lebih mudah mengingat bala daripada fitnah. Bala adalah ujian yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Fitnah adalah ujian yang disenangi oleh hawa nafsu manusia. Orang cenderung untuk mengingat bala karena apa? Karena kalau yang pahit-pahit itu lebih mudah diingat. Kalau yang nikmat-nikmat itu gampang sekali untuk dilupakan. Nauzubillah min dzalik ya. Seperti halnya apabila ada seorang suami istri yang kemudian harus berpisah. Yang diingat-ingat cuma keburukannya. Tidak diingat bagaimana kenikmatan atau keharmonisan yang sudah pernah dijalani, ya. Atau misalnya, nauzubillah min dzalik, ada seorang anak yang melupakan bagaimana perjuangan orang tua. Seperti halnya saya harus mengalami proses IVF yang cukup panjang, ya. Kemudian bagaimana saya harus melalui proses itu dengan luar biasa, bukan hanya nyawa yang ditaruhkan di sini. Itu teringat di kepala saya gitu. Tetapi bagaimana syukur yang Allah berikan kepada saya cenderung lebih mudah kita untuk melupakan. Fitnah ya. Jadi itu bagian dari materi kita yang kemarin. Kemudian apalagi ya kemarin ya, ada beberapa hadis riwayat yang mudah-mudahan juga sudah dihafal dan dilazimi oleh teman-teman sekalian. Hari ini kaitannya dengan materi futur dan juga istiqomah. Setelah futur yang harus dilakukan adalah apa? Untuk mempelajari kiatnya agar tidak futur dan juga bisa istiqomah di dalamnya. Ya, silakan tadi kesana kesini. Oke, jadi ada 2 surat yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan setelah kita lazimi, setelah selesai dari sini, insya Allah kita bisa menambah hafalan. Insya Allah semua hafal. Surat Al-Imran ayat 8. Yang kedua surat Al-Baqarah terakhir ayat 286. Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal Nggak apa-apa, itu perlu apa namanya, brownies coklat. Nah, bagi yang baru datang nggak tahu ya kalau kita ada brownies coklat, masya Allah. Ini kalau mau diorder silahkan ke Mbak Yuli. Yang online juga mungkin ada yang sedang mengikuti, silahkan mengorder ke admin Tajikol. Ya, dijamin rasanya enak dan halal. Udah promoin. Oke, artinya dari surat Al-Imran ayat 8 ya. Janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau memberikan petunjuk dan juga rahmat. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi, ya. Itu adalah doa yang kita wajib kalau bisa sedikit kita garis bawahi sebagai seorang wanita muslimah yang sudah berkenalan dengan tahajud call dan juga akhwat bergerak, ya. Kita di sini adalah muslimah-muslimah tangguh yang juga sudah belajar untuk bagaimana kita beribadah, bukan hanya beribadah batin, ya kan? Jadi satu lagi tadabbur surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Artinya adalah apa? Ya Allah, jangan hukum kami apabila kami melakukan kesalahan, lupa atau khilaf. Itu artinya. Jadi ada 2, kita ulangi ya, ini pendek semuanya, insya Allah baik yang di sini maupun yang online juga insya Allah juga bisa mengikuti dan juga hafal. Jadi yang pertama, dari sharing section yang pertama saya coba mentadaburi surat Hasr ayat 10. Kemudian hari ini ada 2 surat. Yang pertama adalah Al-Imran ayat 8 dan juga Al-Baqarah ayat 286, ya, yang berkaitan dengan materi futur, ya.
Ada yang tahu arti futur itu? Sebelum kita mengulang surat Al-Imran ayat 8 dan juga Al-Baqarah 286. Mungkin Mbak Ani. Ibadah yang menurun. Ibadah yang menurun, ya. Ibadah yang dari rajin tiba-tiba menurun. Ya, namanya betul. manusia. Gitu. Betul. Ya, futur itu demikian. Jadi saya mencoba untuk mereview di awal dan di akhir surat ini, ya, sebagai salah satu kiat kita untuk menjaga. Linknya dikasih ke tim gedor ya. Kiatnya bagi kita, kita sambungin dulu biar tim gedornya online. Sebentar ya. Sebentar, saya masuk ke grup tim gedor dulu. Tim gedor Tajud Call supaya ikut. Salah. Ayo, kemarin kita nyobain rujaknya Mbak Yani. Hari ini kita nyobain brownies coklatnya Yuli. Serinda apa? Cireng. Nanti rasain rujak seluruh saya ya, kapan? Oh, harus besok dong, nanti Kamis ya? Kamis ya? Insya Allah. Depan ya? Kamis depan. Rujak seluruhnya ya? Tanggal 14 kan kita kajian paguyuban. Nggak bisa ya? Nanti dah. Nanti kajiannya di Pendopo ya? Info ya, karena saya sudah janji. Oke? Bismillah, kita lanjutkan, oke? Tadabur yang akan kita surat yang akan kita hafalkan, yang kita akan tadaburi sebagai salah satu kiat untuk menjaga futur, ya, untuk melatih diri kita agar istiqomah dalam menjalankan ibadah apapun. Itu adalah tadi surat Al-Imran ayat 8. Robana la tuzigh qulubana sambil sampaikan. Oh enggak, masya Allah, alhamdulillah. Yang satunya adalah Robana la tu'akhid in nasina au akhtana. Pendek banget. Robana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Artinya adalah, ya Allah, maafkanlah aku lupa. Jika jangan hukum kami jika kami lupa atau hilaf, ya, atau kita melakukan kesalahan, ya. Kemudian kita bahas tentang apa itu futur. Futur adalah lemahnya semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Futur ini berdasarkan riwayat dari Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Rajab, ya, dari mazhab Hambali, bahwa ini terkait dengan nafsu manusia, ya, nafsu. Kita punya nafsu. Ada nafsu mutmainah, ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah bisu'u. Jadi yang akan kita bahas hanya dua. Yang pertama adalah nafsu mutmainah dan yang kedua nafsu lawamah. Nafsu mutmainah adalah ada yang mau masuk lagi tuh. Jiwa yang tenang, yang taat kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pakai kacamata jarak jauh. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah jiwa yang cacat, ya, jadi suka mencela disebabkan karena kita melakukan dosa besar, dosa kecil, kemudian meninggalkan perintah Allah. Amarah bisu'u pun juga sama. Apabila kita melakukan sesuatu yang haram, ya, berbuat yang hina. Yang akan kita bahas di sini adalah lawamah. Jadi tadi futur kaitannya adalah fitrahnya manusia itu punya hawa nafsu, ya kan? Fitrahnya manusia diberikan Allah kemarin kita juga sudah bahas, ya. Jadi bahwa
Setiap amalan itu pasti ada masa semangatnya berdasarkan hadis riwayat Ahmad ya. Memang Rasulullah SAW pun juga sudah memprediksi. Tetapi apapun yang ada di dalam diri manusia itu pasti Allah maupun Rasulullah pun juga sudah memberikan jawaban dan kiat bagaimana cara kita mengatasinya. Terutama bagi kita di tahajud call yang memperjuangkan, mengistiqomahkan untuk melaksanakan kegiatan sholat malam. Kegiatan sholat malam adalah kegiatan yang paling berat, butuh kekuatan iman dan hidayah yang luar biasa besar untuk kita bisa menjalankan saja itu sudah alhamdulillah. Istiqomah itu luar biasa. Oleh karenanya dengan adanya komunitas ini kita memberikan charging bukan hanya charging iman tetapi juga motivasi yang positif. Pengalaman lebih kepada pengalaman yang saya coba rangkum di dalam materi ilmu dan ini mudah-mudahan bermanfaat. Jadi nafsu lawamah ini adalah jiwa yang selalu sulit untuk kembali kepada ketaatan gitu. Dia lebih bisa dikatakan atau disimpulkan inkonsisten terhadap semangat melakukan kebaikan maupun ketaatan. Dia lebih berfokus goal yang dia ingin capai adalah, jadi ciri-cirinya ya, dia mudah sekali terbawa kepada kefuturan. Dia mudah sekali terbawa oleh pengaruh lingkungan-lingkungan yang kurang baik. Apabila kita di dalam satu lingkungan yang memperjuangkan atau mengindahkan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan syariat ya, sesuai dengan syariat Islam dengan menggunakan jilbab syar'i, maka kita menggunakan jilbab syar'i. Namun apabila kita masuk dalam satu perkumpulan yang sekiranya itu tidak mengindahkan syariat, yang kemudian melakukan hal-hal di luar syariat ya, saya katakan di luar syariat, itu di luar syariat itu ada pembahasan tersendiri. Maka dia akan menyesuaikan diri tanpa dia menunjukkan identitas kemuslimahannya, baik itu dari otak, hati maupun apa yang tampak secara fisik. Gitu. Itu lebih kepada nafsu lawamah. Dia tidak konsisten dan untuk kembali kepada ketaatan membutuhkan effort yang cukup besar. Akan sangat sulit untuk bangkit lagi kepada ketaatan. Gitu. Dan goalnya, porsinya dalam menjalankan ritual kehidupan itu lebih banyak goal dunianya. Segala sesuatunya semua diberikan takaran-takaran dunia. Kalau saya mengikuti A, maka saya akan mendapatkan A. Kalau saya dapat B, maka saya akan dapat B. B itu takaran dunia semua ya. Bukan hanya tahu ya maksud saya takaran dunia, baik itu status sosial, baik itu harta maupun posisi maupun jabatan dan lain-lain. Itu selalu ada takaran dunia. Kalau saya mengikuti ini nanti saya dicap radikal, saya dicap apa ya, istilahnya kalau kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai sunnah zaman sekarang itu sulit banget. Semakin kita masuk akhir zaman, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, ya mungkin ada yang bisa menyebutkan 3 fitnah akhir zaman sebelum turunnya Dajjal. Fitnah abbas, fitnah surah dan duhaimah. Fitnah duhaimah, fitnah syara dan fitnah ahlas. Ya. Jadi kemarin kita membahas secara detail tentang adanya fitnah itu. Untuk apa kita mempelajari hal itu, dan ini menjadi materi pertama saya dan ini akan menjadi materi kedua untuk masalah futur. Karena yang saya harapkan dari sesi ini adalah kita bisa sama-sama istiqomah untuk tahu apa tujuan kita mempelajari ilmu-ilmu agama ini, untuk kita berkumpul yang lebih jelas. Itu apa manfaatnya, apa ya istilahnya tujuannya, misinya, itu apa kita harus paham. Gitu. Jadi kita ini bukan hanya sebagai muslimah yang akan mempertanggungjawabkan diri kita, tetapi kita adalah al-umum madrasatul ula yang akan menjadi garda terdepan bagi generasi-generasi kita. Kalau kita nggak punya ilmu, dong bagaimana kita melakukan preventif untuk generasi-generasi kita, bahkan untuk kita sendiri?
Ayo ikutin ke kanan, ayo ikutin ke kiri, ayo ikutin ke depan, ternyata jurang, nyemplung dong semua. Ibarat kata secara nalar demikian. Sebenarnya yang menjadi tonggak rumah tangga, mungkin bagi yang sudah menikah dan sudah lama menikah, itu sebenarnya adalah istri, ibu. Dia yang mendidik anaknya membaca Al-Fatihah. Dia yang memberitahu anaknya untuk larangan-larangan. Nak, jangan makan sambil berdiri. Nak, ayo kalau makan pakai tangan kanan, ya kan? Semua kan kita ajarkan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sudah ada contohnya. Itu kan semua dari ibu, karena tugasnya bapak berbeda. Secara fitrah sunatullahnya demikian. Kalau kita nggak tahu, ini bapak kerjaannya makan aja, pulang kerja nggak ngurusin anaknya, nah itu mungkin bisa dikurangi nanti nih. Kalau kita sudah ada ilmunya, kita sudah tahu porsinya kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, nggak boleh ngeremon. Memang itu sudah fitrah dan jatah kita di dunia gitu. Memang harus ada pembelajaran, pendampingan dari ayah, tetapi sesuai dengan porsi ayah. Kita tidak bisa menuntut banyak, ya kan? Nah, itulah kenapa materi futur ini di awal dan nanti akan terus saya ulang-ulang. Ya, nanti alasannya akan saya sampaikan di akhir. Jadi itu tentang nafsu lawamah. Jadi nafsu yang mudah sekali untuk berubah. Gampang sekali untuk berubah. Kita ngelihat sosial media zaman sekarang pasti terinfluence ya untuk melihat mode pakaian-pakaian yang baru. Bagus kalau memang itu sesuai syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, aduh bagaimana? Salah dong. Lah, terus kalau kita tidak memahami bagaimana tuntunan sesuai syariat, bagaimana kita bisa mengajarkan ke anak-anak? Jangan menuntut anak untuk hafal 30 juz sedang kita satu ayat aja kita belum hafal. Itu namanya egois. Benar ya? Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan untuk anak-anak kita ini semua bermula dari ibu. Itulah alasannya, misi utamanya adalah kenapa saya membentuk kegiatan Halaqah ini gitu. Agar kita tahu ilmunya, sehingga kita bisa seiring, sejalan, dan juga satu takaran pikiran misi gitu. Jadi kalau kita diamkan kefuturan ini, apa sih imbasnya? Itu tragedi. Kita ikutin pergaulan yang salah. Kita masuk dalam satu lingkungan di mana lingkungan itu memberikan kita income yang cukup besar, tetapi jauh dari nilai-nilai syariat. Apa yang akan terjadi pada kita? Misalnya kita bekerja atau suami yang bekerja di dalam satu lingkungan yang sekiranya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Kita diminta, kita dipaksa untuk melakukan segala sesuatu yang sekiranya itu akan mengeluarkan kita dari keislaman kita. Apa yang dilakukan sebagai seorang istri? Pasti mengingatkan, ya kan? Kalau itu terus kita diamkan hanya karena kita mengejar harta, income yang besar, pertama tidak ada berkah, yang kedua tidak ada rahmat, yang ketiga jelas pasti akan ada bencana dan tragedi. Uang itu nggak akan bisa kita simpan karena tidak berkah. Seberapapun besarnya pasti akan habis. Kalaupun ya, kemarin saya juga sudah, karena itu sebagai tanda sayangnya Allah. Yang kedua menjauhkan kita dari wahan, cinta dunia dan takut mati. Yang ketiga adalah apa? Mustarihun. Jadi kita pada saat di dunia ini terus dicoba oleh Allah. Pada saat kita meninggal, selesailah perjuangan kita untuk dicoba. Jadi kita sudah tinggal masuk surga aja, lempeng, gak perlu dihisap yang berat gitu. Jadi waktunya kita untuk istirahat dengan tenang pada saat kita kembali ke yaumul akhir.
Jadi tadi kembali, apabila kefuturan nafsu lawamah ini kita diamkan, apa yang akan terjadi pada diri kita? Yang pertama, ibadah yang kita lakukan itu hilang kenikmatannya. Taunya sholat sholat wajib yang kita lakukan hanya untuk sebagai formalitas aja. Waktu duhur, sholat, Allahu Akbar. Kalau orang sudah diberikan kenikmatan, maka pasti akan secara otomatis untuk duduk, zikir, meminta, nambah sholat sunnah, ya kan? Itu otomatis alarm di dalam tubuh akan secara otomatis melakukan hal tersebut. Dikomandoi oleh otak gitu. Jadi itu sudah secara otomatis. Ibadah batin yang kita lakukan itu adalah ibadah-ibadah yang memang merupakan waktu kita untuk manja sama Allah gitu. Kalau sudah ada yang sering ke drive-thru ya, mungkin ada yang di drive-thru, saya tidak menganjurkan untuk ke sana ya, tetapi maksud saya pasti ada lah ya. Pemesanan yang kita lakukan kalau kita drive-thru kan pencet, kok pencet sih? Maksudnya, mau pesen apa mbak? Saya pesen A, B, C. Kalau kita ngomongnya kira-kira mbaknya paham nggak? Sama aja kita kalau ke Allah. Tapi kita kadang-kadang suka lupa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Karena yang kita lakukan cuma sebagai formalitas aja, itu akan secara otomatis gitu. Tanpa kita terasa, ya kan? Kita merasa bahwa yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah batin itu sudah sempurna. Ternyata yang seperti materi kemarin saya sampaikan, tidak ada rahmatnya Allah. Tidak akan pernah diterima. Seberapapun kenceng kita melakukan amalan-amalan batin itu, seberapapun sujud sampai batoknya hitam, nggak bakalan diterima kalau berkah dan rahmat Allah itu tidak menyertai segala macam ibadah yang kita lakukan. Begitulah akhir dari kefuturan yang disebabkan oleh nafsu lawamah ini, gitu. Tragedi dalam ibadah-ibadah. Untuk apa kita capek-capek melakukan ibadah-ibadah gitu? Kalau akhirnya ya Allah tidak menerima apa yang kita sampaikan, permintaan dalam setiap doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa lu? Bingung Allah, ya kan? Karena hanya sebagai formalitas. Al-Furqan 74 itu cuma lempeng aja, gitu. Ibarat kata masuk ke kiri, keluar ke kanan gitu. Lu ngomong apa sih? Gua nggak ngerti. Ya kan? Tapi kalau kita mencoba menghayati, memahami artinya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu doa-doa penting yang kita panjatkan dan minta ke Allah, manja-manjain ke Allah. Karena kesusu, apa bahasa Indonesianya kesusu? Keburu-buru, akhirnya lempeng kayak jalan tol, gitu. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Lu ngomong apa sih gitu kan ya Allah? Itu adalah akibat dari kefuturan yang tidak kemudian cepat kita sadari. Dan yang terakhir adalah kita akan lelah sendiri gitu, karena kita berdiri di dua kaki gitu. Kita berdiri kepada syariat Allah. Kemudian kaki kanan kita berdiri kepada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Capek loh. Satu sisi kita harus jadi orang lain, satu sisi kita harus jadi orang lain ya. Ibarat kata kita capek gitu. Misalnya kita berada dalam satu komunitas ya, komunitas yang mengajarkan kita kepada kebaikan. Kemudian nanti berikutnya kita datang ke lingkungan yang sekiranya mereka yang sukanya hura-hura. Apa nama tadi? Hura-hura. Astagfirullahaladzim. Ya, capek gitu. Kita nggak bisa jadi diri kita sendiri gitu. Kita akan lelah. Kita tidak komitmen dengan identitas kita gitu. Kita tidak bangga juga dengan identitas kita. Kita tidak mensyiarkan juga
identitas kita sebagai seorang muslim, membanggakan sesuatu yang kebarat-baratan gitu. Lebih kepada itu, budaya-budaya yang memang tidak sesuai dengan budaya timur orang Islam, orang Indonesia, ya, tidak sesuai dengan kearifan lokal sebagai orang NTB. NTB itu luar biasa mengubah diri saya. Bu Ani, luar biasa NTB ini. Saya banyak berterima kasih dengan NTB, Masya Allah, Tabarakallah, ya. Memang betul lingkungan itu mengubah pribadi kita, merubah pola pikir kita, ya. Dan kalau kita sudah dalam tahap kenikmatan, ya, satu hal, oke, ini cepat ya, nanti akan saya ulang. Trik istiqomah berdasarkan ini saya apa yang saya biasa sampaikan di dalam grup. Yang pertama, ibadah itu harus dipaksakan. Yang kedua, ibadah itu harus dibiasakan. Yang ketiga, ibadah itu akan menjadi kebutuhan. Yang terakhir, ibadah akan menjadi kenikmatan. Ingat-ingat ya 4 hal itu. Kiat istiqomah yang berikutnya adalah ilmu, amalkan, bentuk komunitas dan organisasi yang bisa membawa kita kepada ketaatan dan kebaikan. Ya, itu beberapa trik dari saya yang selalu saya sampaikan untuk teman-teman yang ingin mengistiqomahkan ibadah salat tahajud. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Saya cepat banget ngomongnya. Ya, jelas kok. Ini yang di belakang, saya, Mbak, Masya Allah, Mbak, saya nggak pakai kacamata jarak jauh soalnya, aduh maafkan. Oh, Mbak Ria. Oke. Satu hal lagi, setiap dari kita ini ada jinnya. Kita ada jin yang selalu mengikuti kita kemanapun kita berada. Mungkin ada yang tahu nama jinnya? Iya. Bukan Rini ya. Bukan kita yang ngomong. Jin korin. Jin korin itu apabila kita melakukan ketaatan, maka dia akan bersembunyi di aliran darah. Tetapi jika kita lupa dan hilaf, maka dia akan muncul untuk lebih menyesatkan. Kenapa yang enak-enak itu selalu berbahaya? Makanan yang berkolesterol, makanan yang lemak-lemak itu selalu mengenakan gitu. Apakah ada jin korinnya? Itu pertanyaan saya sebenarnya sebelum kesini. Karena pasti membuat efek yang luar biasa buruk bagi kesehatan dan juga badan. Yang saya mau tanya, apakah makanan itu pun juga ada jinnya? Gitu. Jadi ada juga di dalam surat Allazi yuwaswisu fi sudurin. Ya, artinya adalah yang membisikkan kejahatan di dalam hati dan dada manusia. Ya, itu dari jin korin itu. Dia akan bersembunyi pada saat kita melakukan ketaatan. Coba kita berada dalam satu lingkungan yang mendewakan, ya bisa kita katakan bahwa mendewakan apa tadi, hura-hura, misalnya lebih senang mendengarkan musik, ya misalnya. Saya tidak mengatakan bahwa musik itu salah, tetapi setiap hari yang dia dengarkan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya. Jadi senang mendengarkan musik, ya kan? Otomatis kita jadi hafal nama-nama apa itu lagu-lagu, ya kan? Tidak ada yang salah, tetapi kalau berlebihan juga melupakan kita. Waktu kita jadi terbuang untuk tidak menghafalkan ayat-ayat Allah. Kita memaksa dan kita meminta bahwa anak-anak kita ini menjadi generasi-generasi rabani, tapi yang kita hafalin lagu-lagu. Lah kira-kira anak-anak bisa menjadi hafiz dan hafizah nggak kira-kira? Menjadi kurota ayun nggak nanti kelak? Seperti yang juga sudah saya sampaikan kemarin, kesolehan kita itu adalah kado terindah untuk orang tua. Salah satu tanda syukur ketaatan kita diterima oleh Allah adalah birrul walidain. Kalau kita nggak soleh, doa nggak akan keterima.
Menghajikan orang tua dengan mendoakan orang tua itu jauh lebih berkah, banyak berkahnya kita mendoakan dari anak yang soleh. Gitu. Karena hidup ini pilihan ya. Bukan hanya makanan aja yang pilihan, ada coklat, ada keju. Tapi hidup juga pilihan gitu. Jadi saya mengajak teman-teman untuk bisa mencari lingkungan-lingkungan yang membawa ke arah positif. Kebiasaan-kebiasaan teman pun pasti akan terbawa. Orang yang memakai parfum kelas mahal, kita nempel, pasti juga ikutan wangi kan, ketempelan dia gitu. Kita yang belum mandi nempel sama orang yang punya yang wangi gitu. Pasti baju kita juga ikutan wangi kan gitu. Dan kita, satu orang dari kita bisa membawa 40 orang dari orang-orang saleh nanti ke surga. Berkawan dengan satu orang. Jadi misalnya saya sudah misalnya Linda masuk surga duluan. So, Linda ingat, saya terbiasa bermajelis taklim dengan Mbak Retno, Yuliana, Ibu Ani, dan lain-lain. Saya sebutkan satu-satu yang ada di otak saya pada saat itu, diundang Linda maksudnya. Linda akan memanggil langsung bypass pakai jalan tol, tong gitu. Langsung masuk surga. Begitu juga dengan anak yang soleh. Gitu. Jadi begitu besarnya berkah syafaat yang kita coba ingin berikan kepada teman-teman dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Tidak ada yang salah gitu, tidak ada yang rugi dari kita memiliki teman-teman yang bisa untuk terus mengingatkan pada kebaikan. Kemudian nafsu lawamah itu ada nafsu yang tercela dan juga ada yang terpuji. Yang tercela adalah apabila dia sulit untuk kembali kepada ketaatan. Sedangkan yang terpuji adalah ketika seseorang menyadari kekurangannya dan dia terus berusaha untuk bisa merubah gitu. Jadi dia berusaha untuk melawan gitu. Kalau ada di dalam surat Al-Baqarah, kalau kita terus membiarkannya, maka hati ini akan tertutup. Kenapa kalau orang-orang yang tidak beriman, kita bisa lihat di TV ya, banyak orang yang nauzubillah min dzalik sekarang hidup serumah tanpa ikatan pernikahan atau berbeda jenis, maksudnya yang LGBTQ itu ya, itu kenapa Allah berikan, kita lihat di media ya, dia diberikan kesehatan, dia diberikan kekayaan, dia diberikan fortune lah. Itu karena ada sifat Allah yang dimana itu merupakan fitnah, itu cobaan ujian juga bagi dia. Allah itu merupakan dia sebenarnya, istidraj. Selain wahan, ada juga istidraj gitu. Allah melenakan dia. Dan akhirnya dia lupa gitu. Dan akhirnya dia lupa, dia terlena, istidraj. Jadi jangan berpikir bahwa si A kok bahagia terus ya, si B kok senang terus ya. Padahal jalan hidupnya juga tidak sesuai dengan syariat. Mana ada orang kumpul-kumpul tuh sesuai dengan syariat, ya kan? Karena dia dilupakan oleh Allah gitu. Kemudian saya masuk, tadi sudah tahu ya apa saja nafsu yang nafsu-nafsu yang membuat kita futur gitu kan ya, kita melatar belakangi, akhirnya kita menjadi futur. Ada nafsu mutmainah, ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah bisu'u. Jadi mutmainah adalah jiwa yang tenang dan dia taat. Dia mungkin futur, tetapi mungkin biasanya dia futur hanya untuk ibadah-ibadah sunnah ya. Tetapi untuk ibadah-ibadah wajib, dia bisa tetap jalankan dengan ketaatan. Dia akan lebih mudah untuk kembali on track. Kemarin juga saya sebutkan, kalau kita membaca 2 ayat dari surat Al-Baqarah dan kita terlewat untuk tidak menjalankan sholat tahajud, berarti apa yuk? Apa yang kita dapatkan? Pahalanya apa? Ya tahu lah. Pahalanya apa? Apa Lin? Nggak tahu.
Mungkin ada yang bisa jawab? Mbak Ritma. Ya, apabila kita sudah terbiasa untuk sholat tahajud dan kemudian kita terbiasa untuk membaca 2 surat akhir Al-Baqarah sebelum kita tidur, pahala yang kita dapatkan adalah sama dengan orang yang sudah menjalankan tahajud itu. Tapi jangan terus kemudian disengaja lupa gitu ya, tetap harus pasang alarm. Sebenarnya kalau dari tim Gedor ini yang saya review dari beberapa pengalaman gitu, mereka tuh kenapa sih bisa istiqomah gitu. Saya membentuk tahajud dari 2016, dari awal 2017 tepatnya, sampai 2023 ini tim Gedornya masih sama. Dan biasanya yang berada di barisan terdepan ini itu nggak bisa terlibat oleh permasalahan internal. Dia tetap aja, dia sudah punya akar yang kuat. Karena apa? Kalau pohon udah punya akar yang kuat, mau ada angin topan, mau ada angin tornado, mau ada banjir, nggak akan dia cepat rusak gitu. Begitupun yang saya lihat. Jadi keistiqomahan itu memang bertahap, tapi harus diikhtiarkan, gitu. Harus ada teman yang bisa membawa kita ke surganya, mengingatkan lah ibaratnya gitu. Kenapa saya katakan bahwa salah satu kiat untuk bisa menjaga kefuturan ya, itu adalah istiqomah. Karena ada dalam surat Fussilat ayat 30 dikatakan bahwa di situ dengan kita istiqomah maka akan ada pertolongan dari Allah dan malaikat akan datang berkali-kali. Kemarin saya sudah sampaikan tentang hadis riwayat Muslim yang dikatakan apabila kita melakukan satu kebaikan maka malaikat dan seluruh penduduk bumi bahkan yang ada di dalam tanah pun akan berselawat memohon ampun kepada kita. Gitu. Apabila kita menjalankan keistiqomahan dengan segenap kemampuan kita, apa yang akan didapatkan? Pertolongan Allah, malaikat. Jadi saya bacakan artinya aja. Sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah maksudnya. Maka malaikat akan turun pada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan. Jadi ada 2 hal yang dijanjikan apabila kita istiqomah dalam menjalankan kegiatan. Yang pertama akan mendapatkan pertolongan dari malaikat. Yang kedua akan mendapatkan jaminan surga. Malaikat itu turun berkali-kali. Ini berdasarkan tafsir dari surat Al-Fussilat ayat 30 ini. Dan janjinya adalah surga. Dan satu hal, ya ini merupakan motivasi. Kemaksuman itu wafat setelah Rasulullah SAW wafat. Sudah tidak ada yang maksum. Maksum itu artinya sempurna. Bahkan sahabat, ya, bahkan ulama-ulama salaf terdahulu pun atau guru-guru kita pasti akan melakukan kesalahan karena memang itu apalagi saya bukan ahli ilmu, pasti melakukan kesalahan gitu. Ini motivasi yang saya berikan. Jadi jangan meyakinkan merasa diri bahwa I cannot be perfect. No one is perfect. Biar ngantuk gue pakai bahasa Inggris. Ada satu quote yang saya suka dari Bob Marley. Ada yang tahu nggak? Bob Marley. Yeah. I learned from him since secondary high school. Who are you to judge the way I live? I don't have to be perfect. Before you start pointing finger, make sure that your hands are clean. If you're pointing your finger, make sure that your 3 hands are not pointing on you. You see what I mean? Kalau misalnya kita mencela seseorang, you pointing your fingers to others. Your 3 other fingers are pointing on you, right?
Maksudnya adalah jika kita mencela satu orang di depan kita, 3 tangan ini berarti mencela diri kita sendiri. Gitu maksudnya. Jadi pastikan pada saat kita mencela, ya, mencela orang lain, ini motivasi juga sebenarnya. Kita mengatakan bahwa oh dia kan begini, dia kan begitu, dia. Saya coba katakan gitu. Jangan melihat orang yang sudah berada dalam satu level yang lebih tinggi daripada kita itu adalah orang yang akan sulit untuk kita jangkau. Kita perlu memiliki giptoh. Apa giptoh? Ayo dong. Kemarin, materi yang kemarin. Ayo, giptoh. Buka lagi. Giptoh adalah iri yang diperbolehkan. Iri dalam hal kebaikan. Ya. Dengan adanya komunitas, organisasi yang membawa kita kebaikan, itu akan, kalau orang zaman sekarang bilang vibesnya positif, auranya positif, giptohnya pun positif. Kalau ada yang istilahnya, jadi intinya adalah jangan pernah merasa bahwa kita itu masih belajar, masih pemula, masih begini, masih begitu. Jangan berpikir bahwa yang lain itu akan mendapatkan kesempurnaan yang lebih lagi, ya begitu. Tetapi dengan kita melihat orang-orang yang sudah jauh levelnya dari kita, pasti ada motivasi kan di diri kita, gitu. Jadi pelihara sifat giptoh itu untuk terus kita pacu, untuk terus kita lihat orang-orang yang lebih tinggi daripada kita. Dunia akhirat jaminannya. Dunia akhirat, saya bilang dunia akhirat. Untuk mencapai titik nilai tertinggi dunia, saya cuma katakan satu kuncinya, nggak usah capek-capek. Kejar target dunia tuh nggak perlu. Ada satu kisah sendiri, intermezzo. Pada saat saya lulus kuliah, saya bilang ke suami, saya baru lulus, Pak, saya mau kerja di perusahaan. Suami cuma bilang enggak, karena suami saya sedang pendidikan spesialis, Bunda, waktu itu di UGM, habis itu ngambil lagi di UI. Jadi pada saat itu saya menjadi tulang punggung keluarga. Saya katakan, saya mau bekerja karena saya punya anak. Kamu mau kerja di mana? Gak usah. Saya pada saat itu belum paham. Ridho suami adalah ridhonya Allah. Saya pada saat itu diem-diem melamar pada satu perusahaan. Saya diem-diem gitu. Lolos, langsung tingkatnya juga bukan pada saya belum dapat ijazah pada saat itu ke supervisor. Saya nggak ngomong. Begitu pas selesai sesi wawancara, di situ ternyata ada beberapa poin-poin yang tidak akan memungkinkan untuk saya bisa masuk ke perusahaan itu. Itu yang dinamakan ridho Allah. Pada saat itu saya coba untuk mengikuti apa yang menjadi ridho dari suami saya. Oleh karenanya setiap jomblo fisabilillah ini harus mencari partner yang juga mengarahkan kita kepada surganya Allah, ya. Suami saya cuma bilang nanti aja di Jakarta. Pada saat di Jakarta itu dia ngambil subspesialis di UI. Waktu itu dia bilang, kerja yang juga kamu bisa bekerja untuk umat. Maksudnya apa? Nggak paham. Akhirnya Allah pertemukan sesuai dengan doa suami saya diperkenalkan oleh Dr. Jose Rizal Jurnalis. Pada saat itu di tahun 2005. Saya diminta untuk merintis Yayasan Medical Emergency Rescue Committee. Saya nggak paham yang namanya dunia keumatan sosial seperti ini tuh, saya nggak paham. Karena saya kan lama tinggal di Jakarta, jadi saya nggak terbiasa dengan taklim seperti ini tuh, saya tidak terbiasa. Jadi saya masih berpikir hedonis gitu. Saya masih berpikir bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya bekerja ya saya dapat segitu gitu. Pada saat itu
beliau hanya mengatakan, Rin, gue punya modal, lo kerjain, gue nggak mau tahu caranya gimana, ntar bagi hasil, gue dapat duit, gue dapat duit. Dr. Oseh cuma mengatakan seperti itu. Kesimpulannya adalah pada saat itu yang saya dapatkan per bulannya berpuluh-puluh kali lipat dari angka yang saya target pada saat saya masuk ke perusahaan gitu. Seorang yang baru lulus S1 tuh biasanya mentok-mentoknya gajinya berapa sih? Ya palingan segitu ya kalau di Jakarta. Saya bisa dapat penghasilan per bulan tuh puluhan juta. Itulah yang saya katakan bahwa mengejar dunia, kalau ukurannya dunia ya dapatnya dunia. Kalau kita sudah memiliki nafsu mutmainah, kita akan terus berlomba gimana caranya kita bisa nge-bypass level orang yang ada di dekat kita. Level dalam hal target akhirat ya. Dia biasa melakukan murojaah 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kita 1 juz aja masih untung. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, puasa. Memang ada hadis yang juga mengatakan bahwa kita beramal sesuai dengan kemampuan, tidak bisa sama antara si A, si B, si C, si D, enggak sama. Itu ada hadisnya. Jadi nggak usah takut. Lakukan apa yang bisa dilakukan, lakukan mulai dari sekarang dan lakukan secara maksimal. Itu aja pesan saya. Kalau misalnya kita hanya bisa sholat duha dulu aja. Allah itu senang yang kecil tetapi dilakukan secara istiqomah yang paling penting ya. Kembali lagi ke materi istiqomah. Oke. Karena ini sudah jam kurang 15 menit ke jam 6. Senantiasa bagaimana caranya agar kita senantiasa untuk istiqomah. Dari beberapa poin yang tadi saya sudah sampaikan di awal, ada 5 kiat. Suaraku kencang banget ya. Ada 5 kiat yang bisa kita lakukan untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar sesuai dengan surat Fussilat ayat 6. Wahai Muhammad, aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, karena itu tetaplah kamu beribadah padanya dan mohon ampun. Fussilat 6 ya? Iya, Fussilat ayat 6. Istighfar seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Beliau masuk ke dalam perut. Apa yang dibaca? Kemarin saya sudah ajarin. Masa pertanyaan-pertanyaan nih materi yang kemarin, masa saya harus review lagi? Keren. Padahal nggak datang kemarin. Oke, itu pertama. Apa yang terjadi? Allah maafkan dan Allah keluarkan dari perut. Yang kedua ada zikir yang mungkin kita sudah tahu ya, yang tadi kita bacakan. Yang dibaca 100 kali, zikir pagi, zikir sore, ya, yang sesuai dengan kaidah sunnah. La ilaha illallah wahdahu la lahul wa huwa ala kulli. Oke, kita baca sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli. Ya. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbunallah. Kemudian yang kedua adalah selalu dekat dengan taman-taman surga. Fungsinya adalah apa? Kita ikut kajian online dan kita hadir di taman surganya Allah. Keberkahan, rahmat, pahala itu berbeda. Kita menghadiri itu tujuannya adalah untuk membasahi sesuatu yang kering di dalam jiwa kita. Menghidupkan yang mati. Seperti yang kemarin juga saya sudah sampaikan, bahwa ilmu itu ibarat air hujan. Air hujan yang turun untuk memberikan kehidupan. Hidup hati maksudnya. Yang ketiga adalah berinteraksi dengan orang-orang soleh. Yang keempat, menjaga harta yang halal. Yang terakhir adalah untuk terus mengingat sakaratul maut. Oke. Berinteraksi dengan orang-orang soleh itu adalah pancaran
hamba untuk membersihkan karat hati. Bekarat di hati, bekarat. Ibarat orang Betawi mau ngomong ya. Ya, jadi caranya bersihin tuh harus pakai. Kalau kita punya alat yang berkarat, pasti butuh cairan khusus ya untuk bisa membersihkan. Gak bisa cuma diosok-osok sama sabun doang. Abu gosok aja kalah. Zaman sekarang udah pada canggih. Itu interaksi orang-orang saleh bisa memberikan vibes yang berbeda. Gitu. Yaitu membasahi hati yang kering, ya kan? Kemudian menjaga harta yang halal. Satu makanan yang haram kita dapatkan, doa kita nggak akan diijabah oleh Allah. Satu hal, baik itu harus dengan benar. Tidak bisa kita hanya katakan yang penting orang baik. Salah. Yang penting orang yang baik dan benar. Baik belum tentu benar. Baik dia seorang Islam tetapi dia korupsi, apa dia benar? Jelas salah. Ya kan? Gitu. Jadi ilmu pun juga sama. Semua ilmu tuh baik, tapi benar nggak? Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para Rasulullah, makanlah dari makanan yang baik-baik. Kerjakan kebajikan, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Warning ya, attention. Sekarang ini di mall-mall dimanapun, perhatikan logo halal ya. Jangan asal rame, terus kemudian masuk tanpa kita tahu. Ada salah satu toko, aduh live ya, nggak apa-apa. Toko roti yang saya sendiri tidak menemukan di situ logo halalnya. Yang memiriskan adalah yang antri sampai berjibun-jibun itu ibu-ibu pakai jilbab. Menurut saya di toko 3 dan 4 nggak pernah seperti itu. Sampai saya nggak bisa jalan. Saya bilang ini roti model apa sih? Apa sih enaknya, berkah nggak itu perut, saya bilang gitu dalam hati karena kesel nggak bisa jalan. Ilmu itu bukan hanya baik, tapi benar. Roti memang halal, tapi kita punya ulama untuk kita patuhi. Jangan asal masuk, yang penting rame orang pakai jilbab, kita masuk makan kenyang. Loh, kamu jungkat-jungkit sholat sampai sholat tahajud sampai batuknya hitam, nggak bakalan itu keterima. Doa kita untuk orang tua emang keterima. Gitu. Dan satu hal, ahli surga kan kemarin saya sudah sampaikan ya, ada 3. Nanti kita ulas lagi. Intinya adalah perjuangkan orang-orang sesama muslim. Gitu. Bagaimana mereka bisa berkembang sepremium orang-orang kafir kalau bukan orang muslim sendiri yang membeli produk-produk mereka? Bagaimana mereka bisa berkembang? Bagaimana mereka bisa improvisasi? Kalau yang kita beli adalah buatan-buatan orang kafir, ya kan? Gimana dia bisa mengimprove, mendapatkan modal? Kita sudah merasa bahwa underestimate gitu dengan produk-produk yang berbeda, yang memiliki branding tidak sedahsyat branding orang-orang kafir. Gitu. Bagaimana Yuli bisa mengimprove brownies kukusnya yang menurut saya enak? Kalau kita nggak juga ikutan beli, dari hasil selisih itu dia akan mencoba lagi resep baru, dia akan mengimprove lagi. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Korea. Korea vibes. Itu satu-satunya yang membuat mereka terkenal adalah solidaritas, loyalitas orang-orang warga-warga Koreanya. Satu kata, mereka mentaati amirnya. Mereka tidak boleh membeli produk-produk di luar Samsung atau produk-produk selain Samsung, ya, seperti produk-produk Cina. Itu ini sekali, ketat sekali. Bahkan artis-artisnya sekelas yang saya tahu ya, kayak waktu itu ada di berita, siapa itu? Blackpink. Dia pakai apa itu, iPhone kalau nggak salah, ditegur karena dia brand ambasadornya Samsung.
Lah kita, halo kemana? Kita harus punya jiwa nasionalisme gitu. Gimana kita bisa memberikan kesempatan produk-produk lokal, produk-produk muslim tentunya, kalau yang kita beli, yang kita ramaikan adalah orang-orang yang jelas-jelas merusak akidah generasi-generasi kita ke depan. Kita ini al-umum madrasatul ula. Kita ini benteng garda terdepan bagi anak-anak kita. Ya, kalau ibunya aja doyan dengan sesuatu hal yang tidak ada halalnya, yang penting anak suka. Terus bagaimana kita bisa menjaga generasi-generasi kita ke depan sebagai penghafal-penghafal Quran? Satu hal, pada saat akhir zaman, pada saat Dajjal turun, yang kita miliki sebagai umat muslim itu hanya zikir. Pamungkas kita tuh hanya zikir. Yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita tuh hanya zikir dan doa aja. Kalau kita nggak punya ilmu sampai ke sana, mana ada orang doa zikir bisa menghapuskan dosa? Kalau kita nggak punya ilmu, bagaimana kita bisa mengajarkan ke anak-anak kita? Sudah belum kita melazimkan? Terus nanti bagaimana caranya kita mencontohkan kepada anak-anak kita? Karena sudah jam 6. Okay? Melazimi orang-orang yang soleh. Jika futur, mereka akan membaca Quran dan juga berzikir, mengunjungi orang-orang saleh, mengunjungi orang-orang sakit, seperti yang dilazimi oleh, kemarin saya sudah sampaikan, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri apabila dia futur, yang dia lakukan adalah dia mengunjungi orang-orang yang sakit dan menemui orang-orang yang sakaratul maut. Kalau kita bioskop ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi hal-hal itu yang insya Allah saya sampaikan. Saya coba ulang karena sudah akan mendekati azan.